Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solehah kelas 5A, 5B, 5C, dan juga 5D. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Semoga anak-anak semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Anak-anak jaga kesehatannya ya, karena cuaca akhir-akhir ini itu sedang tidak menentu dan seringnya hujan deras. Dijaga semua kesehatannya, pola makannya supaya tetap sehat ya. Baik, anak-anak semua, untuk pembelajaran PLH hari ini kita sudah memasuki bab ketiga, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Nah, nanti pada bab ini ada beberapa pencemaran yang akan kita pelajari. Tapi untuk kesempatan kali ini ya, kita akan mempelajari yang pertama itu tentang pencemaran udara ya. Jadi anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke materi yang pertama yaitu pencemaran udara, kita harus tahu dulu ya, apa yang disebut pencemaran. Nah, anak-anak, jadi pencemaran itu adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat ya, zat apapun itu, energi atau komponen lainnya ke dalam, bisa ke dalam air, ke udara, ataupun ke tanah ya, oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga mutu air, udara, atau tanah juga bisa ya menjadi kurang berfungsi sebagaimana peruntukannya. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan pencemaran. Ya. Selanjutnya, nah ini yang akan kita bahas adalah pencemaran udara. Jadi kalau pencemaran udara itu adalah peristiwa masuknya atau tercampurnya unsur-unsur bahaya ke dalam lapisan udara yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara di lingkungan. Ya, di mana udara yang baik itu kan udara yang banyak oksigennya, udara yang bersih, segar, sehingga tidak menimbulkan efek negatif untuk tubuh kita ketika kita menghirup. Ya, kita bisa bernafas dengan baik dan juga paru-paru kita bisa bersih jika udara itu juga bersih dan penuh oksigen. Nah, bagaimana kalau adanya pencemaran udara tadi? Ya, adanya unsur berbahaya masuk ke lapisan udara. Pasti selain menurunnya kualitas udara, itu juga akan berdampak hal yang buruk kan bagi kesehatan kita. Ya, jadi itu adalah pengertian pencemaran udara. Nah, anak-anak, pencemaran udara itu penyebabnya bisa dari dua sumber ya, yaitu dari sumber alamiah. Biasanya kalau alamiah ya berasal dari alam. Ya, penyebabnya itu dari letusan gunung berapi. Ya, biasanya letusan gunung berapi itu kan suka keluar asap. Ya, asap yang tebal, hitam. Nah, itu mencemari udara, sangat tidak baik untuk kita hirup ya. Kemudian pencemaran udara juga bisa berasal ya, sumbernya itu dari kegiatan kita sendiri, kegiatan manusia ya, yaitu dari transportasi ya, emisi pabrik dan lain-lain. Ya, ini itu gas emisi pabrik, gas pembuangan pabrik ya, biasanya pembakaran asapnya itu hitam juga sama dan ke udara ya, jadi tercemar. Pencemaran yang berasal dari kegiatan manusia ini lebih berbahaya dibandingkan pencemaran yang berasal dari alam, karena kan alam tidak setiap hari ya gunung itu meletus, tapi kalau di kegiatan manusia itu setiap hari ya, transportasi, pabrik ya dan lain-lain. Nah, ini selanjutnya ada dampak pencemaran udara. Di Indonesia itu 70% ya, sangat banyak berarti ya kalau 70% itu.
Pencemaran di udaranya itu disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor, mobil, motor, transportasi, ya karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang juga berangkat kerja itu memang membutuhkan kendaraan, ya. Jadi nanti ini ada dampak negatif dari pencemaran udara, ya. Yang pertama, bisa berakibat gangguan kesehatan seperti bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yaitu ada beberapa penyakit ya yang terkait dengan pencemaran udara. Bisa menyebabkan penyakit tersebut. Kemudian untuk anak-anak juga ya, itu bisa mengurangi fungsi otak, kemampuan belajar, memendekkan tinggi badan ternyata ya. Ini asalnya Bu Guru ambil dari buku PLH. Ya, informasi ini menurunkan organ pendengaran, merusak fungsi organ tubuh seperti ginjal dan meningkatkan tekanan darah. Nah, anak-anak kita tidak mau kan mendapatkan dampak negatif dari pencemaran udara tersebut. Nah, jadi bagaimana cara kita agar menjaga udara itu tetap bersih, tetap segar, banyak oksigen, tidak terjadi pencemaran. Nah, berikut Ibu sampaikan cara menanggulangi atau mengatasi pencemaran udara. 1. Gunakan kendaraan umum ya, supaya kita mengurangi kendaraan di jalanan. Kalau banyak orang menggunakan kendaraan umum, maka kendaraan pribadi itu akan berkurang sehingga jalanan tidak macet ya, tidak banyak polusi udara berasal dari asap kendaraan. Nah, jadi sering-seringlah kita gunakan kendaraan umum. Kedua, melakukan penegakan hukum. Ya, ini upaya pemerintah, upaya yang petugas-petugas yang berwajib, yang berwenang ya, terhadap industri. Jika ada industri, pabrik ya yang melakukan pencemaran itu harus benar-benar ditindak ya, supaya tidak seperti itu terus. Kalau tidak di stop ya, tidak ada hukumnya, nanti udara semakin tercemar terus. Nomor 3, nah ini ya anak-anak semua yang bisa anak-anak lakukan juga, yaitu menanam lahan kosong dengan pohon-pohon berdaun lebat. Nah, karena pohon yang berdaun hijau itu membantu mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, bagus kan? Sehingga udara akan semakin sejuk, segar, dan pencemaran udara semakin berkurang. Maka dari itu, lingkungan yang lebih banyak pohon-pohonnya itu akan terasa lebih sejuk. Ya, kita juga akan merasakan ya, karena memang banyak oksigen di sana. Baik anak-anak semua, itulah materi kita hari ini tentang pencemaran udara. Selanjutnya kita akan utamanya anak-anak akan mengerjakan tugas untuk mengetahui bahwa anak-anak sudah memahami materi hari ini. Ya, berikut disimak tugasnya. Ya, berikut adalah tugas untuk hari ini ya tentang materi pencemaran udara. Ada 5 soal. Silahkan soalnya semuanya ditulis di buku tulis dan dijawab di buku tugas PLH kalian masing-masing. Ingat harus disiplin ya, tidak boleh menunda-nunda tugas, supaya anak-anak juga jika menunda-nunda tugas itu nanti akan mengurangi penilaian ya. Silahkan jadilah anak-anak yang disiplin waktu ya, supaya kedepannya semakin lebih baik lagi. Terima kasih anak-anak semua. Silahkan dikerjakan. Ibu guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya ya.